Menyambung kajian kita surat Al-Baqarah, surat yang kedua, masuk kepada ayat yang ke-34 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-34 halaman 6 di Quran pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wa azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sebagaimana biasa kita terjemah dulu per kata dan per kalimat supaya dapat kita memahami masing-masing kata atau kalimat itu. Dan idz, ketika, lalu disisipi, diperkirakan bunyi huruf sebelum id, udhkur, maka jadilah maknanya ingatlah. Ingatlah ketika qulna, berkata kami di sini adalah Allah, lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu, li Adam, li kepada Adam. Fasajadu, maka sajadu mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan atau menolak, dan istakbara, menyombongkan diri atau membesarkan diri, lantaran menganggap diri besar. Wa kana, dan adalah dia si iblis itu, minal kafirin, termasuk golongan yang kafir. Kita pahami dulu ayat yang ke-34. Ayat yang lalu diakhiri dengan bunyi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat 34, ayat 33. Wa a'lamu, aku mengetahui, ma tubduna, apa yang kamu nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Ulama kita memahaminya, bermula kalimat ini diarahkan kepada malaikat. Kemudian menjadi umum sifatnya. Karena Allah bukan hanya mengetahui apa yang disembunyikan oleh malaikat, dia menyembunyikan, dia mengetahui apa saja, segala sesuatunya. Taktumun katab, katama. Katama sebenarnya
menutup, menyembunyikan bicara. Sehingga pembicaraan itu tidak terdengar dan tidak ada yang tahu. Namanya katama. Yaktumu. Di sini ya pembicaraan malaikat. Apa yang mereka sembunyikan daripada Allah atau apa yang mereka nyatakan bicara. Yakni daripada dugaan mereka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang melebihi mereka. Itu yang mereka sembunyikan. Malaikat menyembunyikan apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Annallah la yakhluqu khalqan afdal minkum, bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang melebihi kamu. Malaikat sembunyikan. Kemudian pengertian ini menjadi umum. Apa saja yang kalian sembunyikan, siapa saja. Bagaimanapun kita menyembunyikan perkataan, ucapan, bisi-bisi rahasia, dimanapun kita sembunyikan, dalam hati yang terdalam, Allah pasti mengetahuinya. Wa a'lamu ma, aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Itu ayat lampau. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam. Berkata kami kepada malaikat, qulna. Andaikan timbul pertanyaan kenapa Allah berkami-kami. Terkesan Allah itu banyak. Kan kami. Ulama menjawab, kalau Allah berkami itu menunjukkan keagungannya, keluhuran dan kebesarannya. Sekaligus dapat kita meneladani. Kalau bahasa orang waknya Allah tu tidak manden, tidak beraku-aku. Memang ada beberapa ayat yang Allah memakai kalimat khalaqtu, aku. Tapi di sini pakai kulna. Ingatlah ketika kami berkata. Bukan Allah banyak. Enggak, Allah satu. Namanya li ta'zim. Untuk menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Sehingga Allah memakai kalimat kami. Dan juga kalau ada yang terlibat makhluk lain, Allah ikutkan dalam kata-kata kami. Dan ingatlah, di mana kata-kata ingat? Di situ yang tertulis cuma id, ketika. Sebelum kalimat atau kata id itu diperkirakan bunyinya udhkur. Dimunculkan udhkuru, ingatlah atau ingatlah oleh kamu akan suatu ketika. Di mana ketika itu kami berkata kepada para malaikat, lil malaikat, kepada para malaikat-malaikat. Kita tidak tahu apakah semua malaikat atau malaikat-malaikat khusus tertentu tidak diberitahu. Tapi yang jelas iblis ada di situ. Karena iblis bergaul, hidup bersama-sama dengan malaikat mengabdi kepada Allah. Kata beliau-beliau, iblis itu namanya dulu Harith. Harith. Ha, ra, sa, Harith.
Singa yang kuat juga namanya Harith. Singa. Orang yang membalik bumi ke sawah, membajak, meluku juga Harith. Harith. Ada juga orang bernama Harith. Barangkali bukan iblis, tapi singa. Singa juga namanya Kata beliau, kalau ingin mengasih nama, jangan asal comot saja. Nampak nama aneh-aneh di internet, di buku-buku nama-nama indah, tanya-tanya dulu. Kalau tidak bahasa kita. Sebab kalau dia bahasa Arab, kadang-kadang orang suka merengkai-rengkai susunan bahasa Arab, kata orang yang pandai, kadang-kadang tidak cocok rangkaiannya. Comot ini menjadi nama. Yang penting namanya aneh. Kaji kita tidak itu. Jadi iblis namanya dulu Harith. Ada juga yang mengatakan Azazil. Bergaul bersama mereka. Jadi iblis termasuk kena perintah, kena ada di situ. Tatkala dia abah, tatkala dia istakbara, maka beralihlah namanya menjadi iblis. Iblis artinya putus asa. Arti iblis putus asa. Maka Allah membikinnya putus asa mendapat rahmat Allah. Karena abah dan istakbara. Dua ini menyebabkan iblis terusir dari surga. Karena ini pantang bagi Allah. Iblis berputus asa. Mublis orang yang berputus asa. Satu, karena iblis memang satu. Ia banyak adalah syaitan, sehingga menjadi syayatin. Jin yang banyak. Tapi yang jin yang satu ini, dulu namanya Harith atau Azazil, kemudian berubah menjadi satu. Tidak banyak. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah. Sujud secara istilah harian kita meletakkan 7 anggota ke tanah, ke lantai, ke bumi. Kening, hidung satu. Kening, hidung satu. 2 telapak tangan, 3. 2 lutut, 5. 2 ujung-ujung jari-jari kaki. Bacalah. 2 ujung jari-jari kaki. Bukan 2 ujung jari kaki. Semua jari kaki. Dipelitukkan. 7 anggota ini diperintah Nabi untuk mencecahkan ke lantai. Itu sujud. Sujud dalam salat. Sujud ini tidak boleh dilakukan kepada siapa saja. Hanya boleh dilakukan kepada Allah. Untuk merendahkan diri, menghinakan diri, menyadarkan diri bahwa kita dari tanah. Anggota kita yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling tinggi posisinya adalah kepala. Dicecahkan ke tempat yang biasa diinjak. Untuk menyadarkannya, dia itu siapa. Dia itu hina, dia itu kecil dan kerdil di hadapan zat yang a'la, yang maha tinggi. Sujudlah yang meredam keangkuhan kesombongan itu. Kata guru saya dulu, kalau orang itu sujud, sebenarnya sujud, dia tidak sombong. Tidak sombong. Walaupun keningnya tidak ada tanda 4 sujud. Tidak sombong kalau dia sujud. Sujud itu merendahkan diri, menghinakan diri, menyadarkan kita dari tanah. Yang maha tinggi itu adalah Allah
Sehingga posisi terdekat kita kepada Allah dalam salat, wa huwa sajid. Dia sedang sujud. Berdoalah. Itu sujud. Sujud itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Kalau bolehlah manusia, diperintah sujud kepada manusia, para istri harus sujud kepada suami. Begitu tingginya hak, besarnya hak suami atas dirinya. Di samping juga perempuan banyak pula kemuliaannya harus dimuliakan. Tapi begitu hak posisi suami bagi istri, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan si istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh. Paham sajalah betapa tinggi kedudukan suami. Saya tidak menghina ibu-ibu. Ibu-ibu tinggi mulia. Tapi dalam satu hal dia harus taat, patuh, mengikut pada suaminya. Kalau tidak, jangan bersuami. Jangan bersuami. Tidak mau patuh kepada suami lagi, minta cerai. Supaya bisa pula suami itu beristri di surga nanti. Dan seterusnya. Ini bukan kajian subuh ini. Jangan lama-lama melihat saya, ibu. Nanti payah. Tidak mau datang masuk lagi. Tentu selagi suaminya memerintahnya untuk hal yang baik-baik. Tidak untuk maksiat, tidak bukan untuk dosa dan neraka. Sujud kepada Adam, ini sujud litakrim, sujud untuk memuliakan, menghormati. Ada yang mengatakan sujud hakiki. Ada yang mengatakan bukan hakiki. Cuman memuliakan, menghormati Adam alaihissalam. Yang memerintah Allah. Apakah sujud sebenar sujud? Atau sekedar untuk merendahkan diri kita? Atau malaikat kepada Adam? Atau sujud dalam artian maknawi? Tidak masalah. Yang penting itu perintah. Perintah siapa? Ketaatan kepada perintah Allah itu dulu. Ketaatan kepada perintah dan yang memerintah. Bahwa Allah merintahkan untuk sujud. Taruhlah sujud seperti salat. Laksanakan. Kerana minta siapa? Minta Allah. Usjudu li Adam. Sujud kalian kepada Adam. Itu perintah. Di sini dapat kita pahami betapa mulia Nabi Adam. Manusia, bapak kita. Apa yang membuat manusia itu mulia? Ilmu. Kan terjadinya perintah itu setelah adu ilmu. Ketika malaikat ditawarkan, ini tolong sebutkan begini, tidak mampu. Nabi Adam mampu menyebutkan semua ilmu, walaupun Allah juga yang mengajar. Tapi Allah ingin memuliakan Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu keturunan Adam. Walaupun banyak manusia yang tidak ingin menjadi manusia. Ketika selfie dia suka mencontoh beruk dan apa. Tidak suka orang dengan wajah muka. Sehingga ketika fotonya ingin mencibi, ingin menjijik, ingin menjungu. Tak sukalah nak ke wajahnya. Kau kama kerja. Usjudu di adab. Sujud untuk kenapa? Itu tadi salah satunya. Nabi Adam tu istimewa. Allah yang muliakan. Allah yang lebihkan, Allah yang utamakan. Di antara kelebihan Nabi Adam adalah dia punya ilmu. Sampai sekarang malaikat itu salut kepada orang yang mempelajari ilmu. Sekarang duduk malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, duduk malaikat di sini ikut ta'lim.
Wah, kalau bahasa guru-guru kita, malaikat saya dua, kalian lari. Itu ke kami guru-guru. Malaikat saya dua, kalian lari. Hantiang kalian pada malaikat. Ini manusia yang lari itu kan tiga saja. Ilmunya sudah luar biasa. Yang kedua ilmunya kadaluarsa. Dan yang ketiga peniti tumbuang. Peniti tumbuang. Pakai tumbuang di belakang. Tiga. Nang kampeng kelima tak tahu balasannya. Kaji kita tidak itu. Kan sujud. Iblis. Ini. Iblis. Dia merasa mulia, itu pasalnya. Dia merasa lebih. Dia senior. Senior. Kalau bahasa awak di Minangko, dulu ini turun jenjang. Dulu makan asam, garam. Iko, lahirlah kalimat pajak ke petang ko. Pajak ke petang itu kan istilah awak. Pajak baru, pajak anyi. Biasanya yang mengecekkan itu bukan orang muda, tapi orang tua. Mana yang tua iblis daripada Nabi Adam? Tua iblis. Kalau seperti ini masih hidupnya bola panjang janggutnya kira-kira. Kabanya kunun, kunyo kabai, iblis itu berjanggui, tapi kira-kira lah bara panjang janggutnya. Lebih panjang berpakia itu. Tidak mangga-mangga ya. Cuma awak belum pernah mencari iblis. Dia nampak ada iblis. Tidak taluk ada melawan. Dia tua. Dia merasa lebih. Ana khairum min. Ana khairum minhu. Saya lebih baik. Kenapa? Saya sudah tua. Yang kedua saya dirapi. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi dia sendiri yang merasa lebih. Bukan Allah yang muliakan, tapi dia yang menganggap lebih. Nah ini kenanya di situ. Nah perangai-perangai iblis itu agak tertular bagi manusia tertentu. Virus. Itu yang menyebabkan dia aba. Aba enggan. Aba ketidaktaatan, aba ketidakpatuhan, menentang, menolak, menentang, menolak. Orang awam macam mana enggan. Masalahnya, yang memerintah itu siapa? Itu masalah. Kalau di angkatan namanya, kalau atasan menyuruh, siap. Siap Pak, siap Pak. Bahkan setiap bicara siap selalu. Mau pulang kampung, siap Pak. Mau cuti, siap Pak. Mau berangkat, siap Pak. Sudah makan, siap Pak. Ini siap terus. Itu manusia kepada manusia. Dan kepada Allah kita kalimatnya ada sami'na wa ta'na. Sami'na tidak pernah. Sami'nya tidak pernah. Mendengar tidak pernah. Apa yang kita taati? Jadi kalau Allah yang menyuruh, ya sami'na wa ta'na. Iblis tidak. Lebih muncul keakuannya, keegoannya. Dia merasa lebih senior, lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar. Itu yang mendorongnya untuk aba. Aba menolak. Menolaklah. Menolak, menentang. Kan dia. Kau nak tanggung-tanggung. Menolak perintah komandan saya. Dor je. Ada lokom macam lain, dia tidak taluk melawan perintah komandan, terpaksa di dornya kawan kan aja. Gitu dor. Saya ingin menekankan tentang sini. Makanya dicap dia kafirin. Dia sudah
enggan, menolak, pasalnya itu. Kalau kemaksiatan, kedurakan lain itu lain masalah. Ini adalah nampak penentangannya. Enggan, menolak, menentang. Nanti di surat lain mengatakan saya lebih baik daripadanya. Yang mengatakan itu siapa? Iblis pula, bukan Allah. Malaikat sadar dia. Malaikat sangat mengerti. Maka sujudlah semua malaikat. Iblis tidak istakbara. Istakbara itu apa? Kabura, besar. Kalau berubah timbangannya menjadi istaf'ala, maka dia menganggap, memandang diri besar. Dia tidak besar. Cuma dia menganggap diri besar. Istakbar. Kalau kegadang-gadangan, namanya takabbara. Takabur. Itu kegadang-gadangan. Semua timbang dengan kerancaan-rancaan. Kesantian-santian. Kegagalan. Itu namanya babnya bab tafa'ul, tajammul, takabbur. Tapi ini adalah istakbara, memandang, menganggap diri besar. Orang kalau lah memandang, menganggap dirinya besar, oh tidak boleh, habiskan. Selainnya ni ada. Ni ada. Imam Ghazali juga Ibnu Qudamah dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahwa salah satu penyebab orang itu membesarkan diri dan sombong, dia alim, dia sudah berilmu. Orang kalau sudah mengatakan menganggap dirinya sudah berilmu, hebat, dia tidak mau leh. Dikatakan tidak mau, mendengar tidak mau, menambah tidak mau. Kita berlindung diri kepada Allah daripada ini. Berlindung diri kita kepada Allah. Kembali kita kaji. Itu illa iblis, kecuali iblis. Aba astakbara wa kana minal kafirin. Dan dia itu termasuk golongan yang kafir. Kafir adalah orang yang mendustakan Allah atau mendustakan ayat Allah. Itu kafir. Di sini maknanya menentang, ingkar. Dan inilah kekafirannya luar biasa itu. Mengingkari, menolak, menentang. Lantaran sombong. Jadi sifat yang paling Allah murkai, sombong. Tidak boleh masuk surga. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Orang yang ada di hatinya sedikit kesombongan. Itu pula salah satu latar belakang Allah tidak terima salat orang yang isbal lantaran kesombongan. Saya tidak membahas itu. Karena salah satu latar belakang Nabi melarang itu adalah kesombongan. Di samping ada juga menjawab, sombong tak sombong, jelas angkat kaki, angkat kait. Tidak, kita tidak bicara itu. Ini panjang masalahnya, masalah khilafiyah. Sekarang ada yang tidak berkaki, silakan salat. Ada yang tidak berkaki, apa namanya? Ada yang kainnya diangkat atas kaki, silakan. Ada yang lutut di bawah, sebelah mata kaki, silakan. Kita tidak membahas itu. Panjang masalahnya. Kenapa panjang masalahnya? Ini manhajnya saya pada empat manhaj. Saya lihat ada manhaj 4. Lagi mazhab sampai 7 mazhabnya ini. Jadi kalau itu yang kita bicarakan, panjang cerita remuk redam kita semua. Jadi masalah-masalah yang akan menimbulkan perpecahan, selagi masih ada toleransi, ya toleransi saja. Nah ini akan minal kafir. Nah kita garis bawahi dulu ayat yang ke-34 ini. Yang pertama,
yang kita ambil petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar, Maha tinggi, Maha agung, Maha perkasa, Maha kuat dan seterusnya, mengajar kita secara tidak langsung. Jangan mandet. Apa seminangnya? Jangan mandet. Hah? Itu bahasa Minang. Apa itu? Kulna. Jangan egois. Allah sendiri sering berfirman kami. Secara terlangsung mengajar kita. Janganlah. Kalau ada yang ikut serta, bawalah serta. Ada yang terlibat, bawa berkami. Itu satu pelajaran yang saya menyimpulkan begitu. Yang kedua, sujud dalam artian memuliakan, menghormati orang dibolehkan. Tapi bukan sujud seperti salat. Ada. Sujud kata menghormati, memuliakan orang. Bahkan sampai mengangguk pun boleh, menegur pun boleh. Yang tidak boleh meniru gerakan salat. Karena hanya itu khusus kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat adalah makhluk taat. Dia tidak punya nafsu. Sehingga apapun yang diperintah oleh Allah, la ya'sun Allah. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Itulah malaikat. Yang keempat, pelajarnya betapa mulianya kita manusia. Betapa kita diistimewakan oleh Allah. Bermula daripada Nabi Adam. Sampai-sampai Allah menyuruh malaikat dan jin untuk menghormati. Harus kita pahamin, kita dimuliakan. Kemudian iblis dengan sifat dan sikap keangkuhan, kesombongannya serta kedengkiannya. Karena merasa diri lebih. Ketika dia menganggap diri dan merasa diri lebih, lahirlah aba dan istakbar, menolak atau enggan, menentang. Makalah sikap sombong angkuh. Dipicu oleh kedengkian. Bahaya dengki. Iblis itu kata beliau, iblis itu tahu yang ditentangnya siapa? Allah. Berdialog dengan Allah. Tahu dia risikonya. Nak tahu dia risikonya. Tapi orang kalau dengki, sakit hati. Mereka tidak peduli. Bahasa awak no nanjale selesai ko lo. Kau mati beko masuk penjara beko kata. Itu tujuan. Orang kalau dengki tidak memikirkan akibat risiko. Nanjale pajaku mati. Nanjale pajaku pai. Ayo beko nanti jadi sama-sama lo kita ke wadu Adam beko lo detongnya. Masuk penjara beko masuk penjara lo nah. Kau tahu utang nah. Itu akibat sakit kedengkian dan sakit hati. Iblis mengerti itu apa risikonya, tapi karena dengkinya kepada Adam. Kenapa Allah memuliakan ini si makhluk ini, manusia ini dari tanah lelai? Itu yang diwarisi oleh Yahudi.
kedengkiannya kepada Nabi Muhammad, nyanggap orang Arab itu rendah. Jadi intinya begitu. Aba wastakbar. Mari kita berlindung kepada Allah daripada penyakit seperti ini, sangat berbahaya. Karena kedengkian itu atau sakit hati yang paling berbahaya itu bisa mendorong orang untuk menentang, menolak, mengakui. Jangankan menghormati Adam, perintah Allah saja tidak dihormatinya. Perintah Allah saja tidak dihormatinya. Itu iblis. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.